Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan sudah menggenapi janjinya. Dia sudah naik ke surga. Tetapi kita tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan sudah berikan penolong yang sejati buat kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Biarlah sore hari ini kuasa Roh Kudus turun mengurapi setiap kita. Selamat sore Bapak Ibu serta jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah lewat live streaming. Sore hari ini biarlah kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita mau merasakan lawatan Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang pengasih. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu mengasihi kami anak-anak-Nya. Sungguh indah Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu untuk kami ya Bapa. Sore hari ini kami datang membawa syukur kami ya Tuhan. Inilah pujian kami ya Bapa. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan Engkau Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mari mengalir ya Roh Kudus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku.
setiap kami ya Roh Kudus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu ya Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami rindu jamahanmu sore hari ini, kami rindu urapanmu ya Roh Kudus. Haleluya. 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 Berkatalah Engkau Roh Kudus, mari mengalirlah. Haleluya. Terima kasih. Mari mengalir memenuhi hati kami yang haus dan rindu. Amin. Mari mengalir ya Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Mari mengalir ya Roh Kudus. Mari mengalirlah ya Roh Kudus. Mari jamalah setiap hati kami yang lemah. Sebab tanpa Roh-Mu Tuhan, kami tidak mampu berjalan ya Bapa. Roh Kudus yang sudah memampukan kami sampai saat ini. Roh Kudus yang sudah menuntun hidup kami sampai hari ini. Kami sadar kami bukan siapa-siapa. Tetapi anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang selalu memampukan kami. Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sore hari ini kami rindu bersekutu denganmu ya Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau sore hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap kami sore hari ini ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah sore hari ini dari awal sampai pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Pentakosta. Haleluya. Boleh kita kasih salam kiri kanan depan belakang kita ucapkan selamat hari Pentakosta. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Bila
Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Kuasa Allah tercurah di tempat ini, amin. Haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini saya buka ruang kesaksian Bapak Ibu. Ada yang rindu menyaksikan kasih Tuhan? Puji Tuhan. Kalau belum ada, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah di tempat ini sore hari ini ya Roh Kudus. Haleluya. 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 Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari Bapak Ibu saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
mujizat-mujizat-Mu nyata di tempat ini. Amin. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sama-sama lebih sungguh angkat suaramu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala yang berdoa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita beri kemuliaan dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu Engkau melawat jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu Engkau nyatakan mujizat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami perlu Roh Kudus di setiap hari, di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa. Kalau kami ada sampai saat ini karena karya Roh Kudus yang sudah menguatkan kami, karya Roh Kudus yang sudah menghibur kami, karya Roh Kudus yang sudah menuntun perjalanan hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah pada sore hari ini, di mana kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan kami sudah menyembah kepada Engkau ya Bapa. Kami terlalu yakin Tuhan, pujian penyembahan kami sudah menyenangkan Engkau pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa kegelapan tidak ada lagi di tempat ini. Kuasa yang akan mengganggu acaranya ibadah sore hari ini dalam pemberitaan firman-Mu sudah tidak ada lagi di tempat ini. Karena sudah dipatahkan dengan kuasa pujian. Yang ada hanya roh Tuhan saja pada sore hari ini. Melingkupi hati kami. Menolong hati kami. Supaya kami boleh duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Engkau juga tilik jemaat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan. Kuasa-Mu sama baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Bapa. Ketika kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa hidup di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, penuhkan kami. Segarkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Biar kami pulang sebentar membawa kekuatan yang baru daripada Engkau ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kemauan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Mari jemaat Tuhan yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sore hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ronald Messi dari Bekasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali kedua saya berdiri di tempat ini dalam ibadah yang kedua di hari ini. Sebelum saya
menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala. Saya mau koreksi dulu nama saya, saudara-saudara ya. Saya berasal dari Indonesia. Ya. Kalau yang dari Argentina itu namanya Messi, saudara-saudara ya. Ronald Messi. Kalau saya masih, saudara-saudara, ya. Marga saya masih ada sampai hari ini maksudnya begitu ya. Jadi jangan nanti saudara pikir, wah yang menyampaikan firman Allah hari ini pemain bola. Bukan saudara-saudara ya. Jadi nama saya Pendeta Ronald Masih, pelayanan saya ada di Bekasi, tepatnya di daerah satu kecamatan di daerah Kabupaten Bekasi ya, di daerah Babelan. Kalau mungkin saudara pernah ke Bekasi, di daerah Babelan tepatnya tempat saya pelayanan. Dan saya ngobrol dengan Bapak Gembala tadi, saya bilang luar biasa pelayanan di tempat ini berkembangnya luar biasa. Baru beberapa tahun saudara-saudara ya, di tempat kami sudah kurang lebih ada masuk 15 tahun, 17 tahun sebenarnya. Tetapi karena sering berpindah-pindah, jadi memasuki ulang tahun yang ke-14 nanti bulan Juni saudara-saudara. Dan saya bilang sama Bapak Gembala tadi, tempat saya itu kalau lebarnya gereja ini malah lebih panjang lebar gereja ini dari tempat saya, saudara-saudara ya. Sangat luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi buat Bapak Gembala, Ibu Rohani yang boleh mempercayakan saya melayani kita hari ini dalam ibadah raya yang kedua. Saya baru ingat hari ini ternyata hari Pentakosta, hari yang ke-50. Satu kebanggaan buat saya boleh melayani Bapak Ibu saudara-saudara dalam hari raya besar kita. Ya. Dan saya percaya hari ini kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Yang rindu diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari tidak berlambatan waktu. Saya mau mengajak saudara-saudara sehubungan dengan hari raya Pentakosta ini atau hari raya Pantekosta kita menyebutnya. Saya ingin bahwa kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, yang sudah dapat boleh katakan amin. Mari kita baca ini bersama-sama dalam hitungan saya yang ketiga, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Apa yang menjadi janji Bapa bagi saya dan saudara? Ada banyak kita kadang-kala salah kaprah. Mari kita lihat satu Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita salah kaprah dengan janji Bapa itu. Kebanyakan kita memahami tentang janji Bapa itu saudara-saudara, ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini. Dia bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa yang menjadi janji Bapa bagi saya dan saudara dalam konteks ayat ini? Apa yang dijanjikan Bapa? Apa? Apa yang dijanjikan? Roh Kudus. Yesus sebelum naik ke sorga, dia bilang begini, aku akan minta kepada Bapa untuk dia mengirimkan kepadamu penolong yang lain. Nanti kita akan bahas tentang penolong yang lain ini. Cuman saya ingin memberi dulu terlebih dahulu satu pemahaman bagi saya dan saudara. Ada banyak gereja-gereja khususnya aliran Pantekosta, hari-hari ini menurut saya saudara-saudara salah kaprah dalam penerapan ini. Maaf di sini saya nggak tahu ada doa 10 malam Pak Gembala ya. Enggak ada ya. Nah orang, apalagi di Manado saudara-saudara, saya dari Manado, asli Manado. Jadi ketika hari yang ke-40 Yesus naik ke sorga, 41 sampai hari yang ke-50 hari penantian, semua berbondong-bondong datang ke gereja, semua berbondong-bondong beribadah pada malam hari. Menantikan apa? Janji Bapa. Tapi salah kaprahnya saya katakan di sini, menurut saya saudara-saudara, adalah begini. Kenapa ada banyak anak-anak Tuhan aliran-aliran Pantekosta, mereka lebih cenderung mengejar 10 hari itu. Seolah-olah 10 hari ini lebih istimewa
dari hari-hari biasa. 10 hari ini seolah-olah lebih istimewa dari kita beribadah hari ini. Jadi mungkin dalam pandangan pada waktu itu, kata menanti janji Bapa ada salah kaprah menurut saya saudara-saudara. Dan saya mau sampaikan bagi saudara hari ini. Bahwa yang Tuhan Yesus janjikan, dia minta kepada Bapa adalah Roh Kudus tidak dalam bentuk manifestasi. Tapi Roh Kudus dalam bentuk pribadi. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, gereja hari-hari ini saudara-saudara lebih cenderung fokus kepada Roh Kudus yang dalam bentuk manifestasi. Sehingga ketika mereka datang berdoa, mereka tidak merasakan kepenuhan Roh Kudus, mereka tidak bisa berbahasa roh. Kan yang dikejar dalam doa 10 malam itu kan, agar supaya bisa berbahasa roh. Keliru menurut saya saudara-saudara. Maaf kalau saya salah, nanti Bapak Gembala bisa koreksi ke jemaat kalau saya salah. Artinya begini, kita pola pikir kita selama ini dicekoki dengan berpikir bahwa kalau tidak 10 malam seolah-olah Roh Kudus tidak bekerja. Kenapa? Karena yang kita kejar dalam doa 10 malam itu adalah Roh Kudus dalam bentuk manifestasi. Tapi janji Bapa itu saudara-saudara bukan Roh Kudus dalam bentuk manifestasi saja. Tapi Roh Kudus dalam bentuk pribadi. Bisa katakan amin? Sehingga kadang-kala saya ketawa ngelihat. Di sini nggak ada, di Bekasi banyak. Kalau Bapak Gembalanya berbahasa roh, hampir semua jemaat bahasa rohnya itu sama dengan gembala. Ya apa ya? Kalau gembalanya orang Manado, mungkin dia akan berbahasa bilang begini, kiapa lama-lama, kiapa lama-lama, kiapa lama-lama. Mungkin di bawah juga akan ikut. Oh, tandanya itu gembalanya orang Manado. Kalau gembalanya mungkin orang Batak, jemaat pasti akan ngikut. Dangadong ngepeng, dangadong ngepeng, dangadong ngepeng, dangadong ngepeng, dangadong ngepeng. Atau mungkin gembalanya itu orang Chinese. Cuan. Yang diingat itu aja. Dan itu tertransfer kepada jemaat. Sandal lama. Karena dia udah bosan, sudah di sebelah langsung bilang, saya sandal baru. Kenapa yang kita kejar manifestasinya, saudara-saudara? Apakah salah? Tidak. Tapi saya mau katakan janji Bapa bagi saya dan saudara, itu bukan dalam bentuk manifestasi. Tapi dalam bentuk pribadi. Katakan amin, saudara. Yohanes pasal 14, mari kita lihat ayat yang ke-16. Kita akan bahas sebentar, tapi kita lihat dulu saudara-saudara. Kan ini janjinya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu apa? Garis bawahi kata seorang. Ini seorang bicara tentang pribadi, katakan amin saudara-saudara. Bukan bicara manifestasi. Nah, kenapa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya aliran karismatik hari-hari ini yang dikejar cuman manifestasi. Seolah-olah kalau dia tidak berbahasa roh kayaknya enggak afdol itu ibadah. Makanya banyak orang yang datang ibadah hanya cari supaya di gereja sana baru berdiri sudah berbahasa roh. Saya enggak anti Roh Kudus, tidak saudara-saudara. Tapi saya ingin kita kembali kepada tatanan yang sebenarnya tentang Roh Kudus itu. Jangan kita merasa bahwa kayaknya di GPDI ini nggak ada yang berbahasa roh tiap ibadah. Kayaknya nggak ada Roh Kudus di situ. Di gereja yang ada di sana itu, waduh baru masuk pintu penerima tamunya bilang apa kabar shalom, ya lalalala. Itu lebih hebat. Enggak. Saya mau bilang begini, kalau manifestasi saudara-saudara, dalam bahasa saya itu hanya sebagai atribut. Tahu atribut? Saya pribadinya namanya Ronald Masi, beda-beda tipis dengan Bapak Gembala. Jadi kalau saudara mau ingat saya paling gampang kan, ingat aja Ronaldnya gitu ya. Pribadi saya Ronald Masi, pribadi Bapak Gembala Ronald Polii, saudara-saudara. Itu pribadi. Tapi atribut saya ada. Saya begini-begini pernah jadi
bendahara RW di lingkungan saya. Itu atribut. Kenapa saya katakan atribut? Karena atribut itu satu waktu atribut itu akan hilang. Berjalannya waktu. Saya ngobrol dengan Bapak Gembala sebentar lagi tinggal 1 tahun. Nggak nyampe 1 tahun Pak Gembala. Atribut yang saya pakai sebentar lagi bisa hilang. Kenapa? Karena hanya atribut. Pernahkah saudara berdoa tanpa saudara sadari waktu saudara berdoa air mata saudara sudah berlinang. Terus tiba-tiba ada bahasa yang keluar yang saudara nggak mengerti apa artinya. Pernah alami itu? Dan saya percaya aliran-aliran Pantekosta pernah alami itu ketika dia berdoa. Dan kalau dia tidak bisa berbahasa roh, apakah itu sesat? Apakah itu jemaatnya tidak bertumbuh? Tidak, saudara-saudara. Yang saya ingin bawa hari ini, mari saudara-saudara kita rubah cara berpikir kita. Kalau bicara tentang janji Bapa itu, bukan hanya bicara tentang manifestasi. Tapi Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 berkata, yang dijanjikan itu adalah Roh Kudus dalam bentuk pribadi. Katakan amin saudara-saudara. Kalau manifestasi bisa ada, bisa tidak. Tergantung keadaan kita, tergantung suasana hati kita. Tapi kalau Roh Kudus dalam bentuk pribadi, saudara mau lakukan apapun, saya berani berkata hari ini, dia tetap ada dalam diri saudara. Hanya dia tidak bisa bekerja maksimal. Mungkin karena dosa, mungkin karena pelanggaran kita, tapi Roh Kudus ada di dalam hidup setiap pribadi kita yang ada di tempat ini. Mari minta Roh Kudus itu bukan hanya bicara tentang manifestasi, tapi minta Roh Kudus dalam bentuk pribadi. Kalau kita minta Roh Kudus itu dalam bentuk pribadi, mari kita lihat saudara-saudara. Kembali kepada Yohanes pasalnya yang ke-14 tadi, tolong dibukakan kembali saudara-saudara. Nah, akan ada peran Roh Kudus itu sebagai pribadi bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Apa perannya? Yang pertama mari kita lihat, dalam bagian pertama ini ada 3 bagian saudara-saudara. Kita lihat di dalam bagian pertama ayat yang ke-16 ini, dia bilang begini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain. Saya nggak jago dalam berbahasa Inggris, tetapi saya hanya kutip saja. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara-saudara, ada 3 hal besar yang saya temukan dari kata penolong ini. Mungkin saudara punya Alkitab itu, saudara nanti baca. Di dalam terjemahan New King James Version, saudara-saudara, kata penolong itu dipakai kata helper. Saudara tahu helper apa? Nggak tahu helper di sini. Membantu. Saya ingat saya menonton satu film dokumenter tentang para pengangkat-pengangkat barang-barang dari para turis di Lombok, Gunung Rinjani. Saudara pernah nonton video itu kah? Mereka ngangkat beban itu sambil mereka turun gunung, sambil berlari saudara-saudara. Mereka sebagai helper. Dan sebagai helper saudara-saudara, mereka itu akan standby tenaga mereka setiap saat, setiap waktu, di mana saja, dalam keadaan apa saja, mereka harus siap. Itu helper. Dan Roh Kudus itu adalah helper bagi saya dan saudara. Katakan amin. Roh Kudus itu sebagai pribadi dia akan menolong saya dan saudara. Saya ilustrasikan tadi para pengangkat beban waktu mereka ada di Gunung Rinjani itu. Mereka tidak pernah berkata, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Mereka selalu bisa, mereka selalu mampu melakukan. Karena apa? Itu tugas mereka. Dan Roh Kudus juga akan berfungsi demikian untuk hidup saya dan saudara. Kalau Roh Kudus secara pribadi ada dalam hidup saudara, seberat apapun masalah saudara, seberat apapun pergumulan saudara, sesulit apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara, percayalah Roh Kudus yang akan menjadi helper bagi saya dan saudara.
Sehingga tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar, semua mampu dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa kesulitan hidupmu hari-hari ini? Jadikan dia sebagai helpermu. Jadikan Roh Kudus sebagai penolongmu. Dan dia tidak pernah berkata, maaf, masalahmu terlalu berat. Dia tidak akan pernah berkata, maaf, saya mau angkat beban yang lain saja. Masalahmu terlalu besar, tidak. Roh Kudus sebagai helper kita yang sejati. Dia tahu masalah saudara. Dia tahu seberat apa yang sementara saudara pikul hari-hari ini. Dan dia mampu juga untuk memikul beban saudara itu hari ini. Dan dia mau menyelesaikan itu bagimu hari ini. Apa pergumulan saudara? Jadikan dia helper dalam hidup saudara. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, kata penolong di dalam terjemahan King James Version. Kalau tadi New King James Version, sekarang dalam terjemahan King James Version dia pakai kata comforter. Comfort. Nyaman. Memberikan kenyamanan bagi kita. Roh Kudus berfungsi untuk memberikan kenyamanan bagi saya dan saudara. Di situasi hari-hari ini yang tidak nyaman, di situasi hari-hari ini yang penuh dengan berbagai macam perubahan, dia akan menjadi comforter bagimu. Dia akan menjadi perlindunganmu. Dia akan memberikan rasa kenyamanan dalam perjalanan hidupmu. Haleluya. Ingatkah saudara ketika bangsa Israel 40 tahun mereka harus mengarungi padang gurun? Apa yang Tuhan lakukan bagi mereka dalam perjalanan hidup mereka? Dia siapkan comfort. Apa itu? Pada siang hari ada tiang awan untuk menudungi mereka. Sehingga dalam perjalanan hidup mereka, mereka tidak menjadi kepanasan. Mereka akan tetap kuat berjalan dalam perjalanan hidup mereka. Dan pada malam hari mereka tidak merasa kedinginan. Kenapa? Karena ada tiang api yang menudungi perjalanan hidup mereka. Ini comfortnya Tuhan bagi saya dan saudara. Hari ini saya percaya kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara. Dia mampu memberikan kenyamanan di situasi yang tidak nyaman keadaan hidupmu sekalipun. Dia tetap ada bagimu. Di saat sedang kepanasan kita. Bicara ketidaknyamanan kan. Bicara tentang masalah kan. Dia ada untuk menudungi, memberikan perlindungan bagimu. Di saat-saat sulit sekalipun hidupmu. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, dia akan memberikan kenyamanan bagimu. Begitu sebaliknya di musim penghujan, ketika berkat-berkat besar terjadi dalam hidup saudara, perhatikan saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan jatuh bukan karena pergumulan. Ada banyak anak-anak Tuhan jatuh karena diberkati oleh Tuhan. Dan kalau ada Roh Kudus ini dalam hidup saudara, dia akan melindungi saudara di situasi apapun. Ketika engkau ada di zona nyaman, dia akan berkata, hei terlalu jauh perjalananmu. Kembalilah hai anakku. Dia memberikan kenyamanan dalam perjalanan hidup saudara. Jangan pernah tinggalkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Biar Roh Kudus tetap ada dalam hidup saudara. Dalam situasi apapun hidupmu. Dia pasti ada bersama dengan hidupmu. Yang ketiga. Kata penolong dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 ini. Tadi dia bicara tentang helper. Yang kedua dia bicara tentang comforter. Yang ketiga saudara-saudara. Dalam terjemahan New International Version, dia pakai kata advokat. Ada pengacara di sini? Maaf, ada jemaat yang pengacara? Atau yang sedang sekolah pengacara? Gak tahu Bapak Gembala waktu itu di GPD ada ikut kayaknya ya, paralegal ya? Oh gak ikut. Ada acara paralegal, bisa memberikan pendampingan hukum. Roh Kudus juga saudara-saudara bertindak sebagai advokat dalam hidup kita. Apa itu advokat? Dia mendampingi kita di situasi apapun perjalanan hidup kita. Saudara lihat hari-hari di TV kan? Ada banyak pengacara-pengacara. Mereka mulai membela klien-kliennya. Saya tidak bicara tentang benar salahnya. Tetapi sebagai seorang pengacara itulah tugasnya dia. Benar atau salah bukan urusan kita. Tetapi dia menjalankan fungsinya sebagai advokat. Dia memberikan pendampingan bagi kliennya. Agar supaya ketika kliennya terkena kasus saudara-saudara, dia bela mati-matian itu orang itu. Itulah tugas advokat. Dia ada di samping kita. Roh Kudus juga bertindak sebagai advokat bagi saya dan saudara.
Ketika saudara melangkah, dimanapun saudara pergi, mungkin di depan saudara itu ada batu-batu yang begitu besar. Mungkin di samping kiri kanan saudara itu ada jurang yang begitu dalam. Tapi jadikan dia sebagai penolong yang sejati dalam hidupmu. Dia akan mendampingi engkau. Saya mau katakan dia tidak berjalan lebih cepat darimu. Dia tidak berjalan lebih lambat darimu. Tapi firman Allah berkata dia ada di sebelahmu. Katakan amin saudara-saudara. Kalau dia ada di sebelah kita, kenapa kita harus takut dalam menjalani perjalanan hidup kita? Dia ada berjalan bersama-sama dengan kita. Mendampingi kita. Di situasi apapun, di kesulitan apapun yang sementara kita hadapi. Percayalah dia adalah advokat yang sejati, yang mampu menolong kita. Maaf, advokat yang ada di dunia ini saudara-saudara, lebih banyak mementingkan keuntungan, bukankah demikian? Tapi advokat kita, dia tidak pernah mengutamakan yang namanya keuntungan. Tapi benar-benar dia membantu kita semaksimal mungkin. Sedapatnya dia bantu kita agar supaya setiap persoalan kita, pergumulan kita dapat terselesaikan secepatnya. Fungsi Roh Kudus ada dalam hidup kita. Saya nggak tahu persoalan apa yang sementara saudara hadapi hari-hari ini. Tapi saya mau yakinkan kepada saudara hari ini. Kalau kita bawa dia, Roh Kudus, menjadi penolong yang sejati dalam hidup kita. Fungsikan dia sebagai penolong bagi kita. Dia akan menjadi helper. Dia akan menjadi comforter bagi kita. Dia akan menjadi advokat bagi saya dan saudara. Sehingga kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dimanapun saudara pergi dan saudara berada, saudara tidak akan takut melangkah. Yang pertama, kalau Roh Kudus secara pribadi ada dalam hidup kita, tugasnya itu menolong kita. Yang kedua, saya takut terlalu lama Pak Gembala ya. Nanti saudara-saudara kalau saya sudah terlalu lama, maaf ya, saudara keluar masuk gak apa-apa buat saya. Saudara tinggal sentakkan kaki 3 kali aja. Saya langsung berhenti saudara-saudara ya. Bagian yang kedua, mari kita lihat saudara-saudara. Titus pasalnya yang ketiga ayat yang kelima. Saya juga pengen buru-buru pulang saudara-saudara sebenarnya. Tetapi saya harus selesaikan firman Allah ini bagi saya dan saudara. Biarlah firman Allah boleh menjadi kekuatan, berkat bagi kita semua sore hari ini. Titus pasal 3 ayat yang kelima bilang begini. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh, katakan amin. Yang kedua, fungsi Roh Kudus secara pribadi dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus pribadi ada dalam hidup kita, saya yakinkan bagi saudara hari ini, maka dia akan melakukan perubahan besar dalam hidup kita. Dia akan rubah seluruh aspek hidup kita. Dia akan rubah seluruh permasalahan kita, saudara-saudara. Yang penting dia ada dalam hidup kita. Alkitab berkata, dia akan mengerjakan perubahan besar dalam hidup kita. Ada lagu Pentakosta dulu. Semua berubah dan aku tahu kalau jamahan Roh Kudus turun atasmu, firman Allah berkata, dia akan merubah kita menjadi sesuatu pribadi yang baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Ada perubahan hidup kalau Roh Kudus turun dalam hidupmu. Mustahil saudara berkata, saya ada Roh Kudus. Kalau dalam perjalanan hidup saudara tidak memunculkan buah-buah Roh Kudus dalam hidup saudara. Perhatikan baik saudara-saudara. Tanda orang yang mengalami kepenuhan roh diawali dengan buah. Kalau dia bilang saya dipenuhkan Roh Kudus tapi perjalanan hidup saudara tidak berjalan karena dengan buah yang ada, itu nonsen. Terserah saudara mau terima atau tidak. Ayat lain berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa bilang Roh Kudus? Masih galak. Di sini nggak ada. Di Bekasi banyak. Bapak-bapak galaknya minta ampun.
Bapak-bapak kasarnya minta ampun. Bapak-bapak nggak suka ke gereja, banyak di Bekasi. Tapi di sini di Jatibarang nggak ada bapak-bapak demikian. Bapak-bapak di sini hebat-hebat semua. Nggak disuruh gereja, dia gereja. Hari Minggu ibadah 2 kali, hari Senin nggak ibadah, dia datang saudara-saudara. Hebatnya jemaat-jemaat di sini, bapak-bapak yang ada di GPDI Philadelphia. Baru mau pulang, baru keluar dari tempat ibadah, bapaknya langsung, aduh kapan ya hari Minggu, kayaknya lama banget hari Minggu lagi. Tuh, hebat kan bapak-bapak di sini. Tapi bapak-bapak yang di sana nggak begitu. Gembala, hamba Tuhan, pendeta diundang berkhotbah, baru duduk 10 menit. Udah kayak cacing kepanasan. Udah mulai goyang. Waduh, jangan-jangan dia pakai headset sambil nyanyi lagu dangdut saudara-saudara. Dia udah mulai goyang-goyang. Nggak ada, di sini nggak ada. Saya lihat nggak ada yang goyang-goyang, nggak ada. Cuman waktu saya khotbah di satu tempat saudara-saudara, saya nggak sebut tempatnya. Waduh baru 10 menit udah goyang-goyang itu. Alasan lah, padahal nggak batuk. Pura-pura keluar saudara-saudara. Tapi bapak-bapak di sinilah bapak-bapak yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak di sini nggak suka dugem, nggak ada yang suka dugem, nggak ada. Nggak ada yang suka mabok di sini, nggak ada. Di sana banyak. Cuman saya dengar kabar saudara-saudara, yang di sana itu katanya hari ini ada ibadah di sini. Tapi saya nggak tahu yang mana orangnya. Nah nanti saudara tanyalah. Ada bapak-bapak yang sini suka mabok? Suka-suka dugem? Ada? Nggak ada ya Pak Gembala ya? Nggak ada ya? Wah gembala di sini mah kalau ajar jemaat luar biasa. Bapak-bapaknya bapak-bapak yang hidup takut akan Tuhan. Pak saya mau katakan begini. Bapak-bapak kalau pulang tengah malam habis dugem, habis apalah begitu tengah malam. Terus sampai di rumah, di depan pintu istri bukain pintu, istri cuma bilang begini, dari mana lagi kamu? Habis ngapain kamu? Saya mau bilang sama bapak-bapak ibu-ibu hari ini. Itu masih aman Pak. Tapi jangan bapak-bapak ketika pulang tengah malam mau subuh. Bapak-bapak buka pintu dan bapak-bapak dengar dari belakang pintu kamar. Istrimu lagi berkata, Tuhan tolong suamiku. Selesai hidupmu Pak. Dia sedang doakan walaupun saudara sedang berbuat hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika saudara pulang dia sementara berdoa. Dia lipat lutut mendoakan engkau, hati-hati. Waktunya akan tiba. Lebih baik Tuhan bicara lewat istrimu daripada Tuhan bicara lewat peristiwa. Yang setuju katakan amin. Dan itu saya tidak tujukan buat bapak-bapak di sini. Bapak-bapak yang ada di sana saudara-saudara. Yang mendengar live streaming ini. Di sini mah bapak-bapaknya hebat-hebat semua. Rahasia keberhasilan seorang pria. Saya bukan konselor pria sejati dan lain, bukan saudara-saudara ya. Itu terletak pada istrimu. Bapak-bapak katakan amin. Bapak-bapak katakan amin. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 minta bapak-bapak yang baca. Satu Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Mari yang merasa bapak-bapak baca ayat ini. 1, 2, 3. Stop. Bapak-bapak cuma 2 orang ya. Kok sepertinya kedengaran cuma 2 orang. Yang tegas Pak. 1, 2, 3. Lah cuma 4 orang ini. 1, 2, 3. Hai. Suami-suami terus. Biar cerewet, bijaksana aja udah. Terus. Baca tegas, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Katakan amin bapak-bapak. Kunci keberhasilan dari suami-suami bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena latar belakangmu. Kunci sukses ada di sini saudara-saudara. Kalau engkau tidak hidup baik-baik dengan istrimu, berkat Tuhan seolah-olah seret datang dalam hidup keluargamu.
Tapi kalau engkau hidup baik-baik dengan istrimu. Tadi saya bicara tentang Ayub. Saya bilang Ayub dia pertahankan rumah tangganya walaupun pergumulan begitu besar. Dan tidak ada perkataan Ayub untuk cerai dengan istrinya. Dan saya berani berkata bahwa Ayub dia tetap hidup dengan istrinya pada waktu susah. Istrinya pada waktu senang. Dia tetap jalani hari-hari hidup itu. Dan ketika mereka jalani hari-hari hidup itu, keluarga Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu rindu keluargamu dipulihkan oleh Tuhan? Rindu keluargamu diberkati oleh Tuhan? Mari bapak-bapak kuncinya. Berdoa, lihat istrimu berdoa. Ketika dia sedang doakan engkau, tandanya ada sesuatu yang dia harapkan darimu. Katakan amin bapak-bapak. Tapi memang jangan salah paham. Kadang-kadang saudara-saudara ada ibu-ibu yang gak pernah berdoa, terus tiba-tiba dia jadi rajin berdoa hari itu. Dengar Pak, itu bukan karena istrimu memang sudah berubah. Bukan, belum tentu. Percayalah kepada saya karena ada 2 hari kemudian ada COD mau datang. Saudara paham COD? Apa itu? Oh gitu ya? Terus masalahnya yang harus bayar siapa? Nah itu, banyak juga di sini yang begitu ya. Biasanya, oh jangan saudara-saudara. Jangan sampai doamu terhalang, saudara-saudara. Mari bapak-bapak katakan amin. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, percayalah hidup kita pasti berubah. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini keluargaku, pribadiku, studiku, usahaku, pekerjaanku sampai hari ini belum berubah? Karena Roh Kudus belum ada dalam hidup saudara. Dia belum mau mendampingi hidup saudara. Saudara tidak izinkan dia mendampingi hidup saudara. Kalau saudara izinkan dia dampingi hidup saudara, percayalah berkat yang Tuhan janjikan bukan sekedar janji, tapi realisasi janji Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Berikut saudara-saudara. Yang ketiga. Saya mau kasih contoh saudara-saudara. Lihat karakter Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ada karakter jemaat yang hidup mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat secara cepat ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai ayat yang ke-47 kalau saya nggak salah. Tapi secara cepat saya nggak akan bahas terlalu panjang saudara. Lihat ayat 44. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44. Ini setelah mereka mengalami kepenuhan roh. Dan saya yakinkan bahwa roh yang ada dalam hidup mereka adalah Roh Kudus secara pribadi. Mari lihat ayat ke-44. Ini yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Karakter jemaat yang mula-mula mereka alami perubahan setelah Roh Kudus turun. Ayat 44, dan semua orang yang menjadi percaya apa? Tetap bersatu, katakan amin. Jadi melihat Roh Kudus ada atau tidak dalam kehidupan berjemaat, jemaat itu hidup bersatu. Yang setuju katakan amin. Tidak ada perpecahan, Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang saudara-saudara. Ayat 44 bagian B, dia bilang begini. Nah ini yang berat. Segala kepunyaan mereka adalah, ini berat. Bapak Ibu ada yang datang bawa mobil? Ada yang bawa mobil? Maaf 1, 2 angkat tangan boleh? Oh enggak ada yang bawa mobil? Ada 1? 1 ya. Pak, kita praktekkan ayat ini boleh? Boleh Pak? Boleh ya? Apa yang menjadi milik Bapak, saya bawa pulang ke Bekasi. Boleh? Akan, sorry, pikirkan saudara-saudara. Ini yang berat di tengah-tengah jemaat Tuhan saudara-saudara. Tapi orang yang mengalami kepenuhan roh, saya mau katakan, dalam bahasa saya bilang begini, mereka tidak pelit. Unang holit. Ada yang paham? Yang nggak paham tanya sama yang paham. Rela berkorban. Kalau bicara korban saya nggak bisa ajarin jemaat di tempat ini. Saya malu. Betapa jemaat di tempat ini bisa membangun satu tempat yang luar biasa. Seperti ini. Bukan lewat mulut,
tapi lewat perbuatan. Saya percaya inilah salah satu karakter jemaat Tuhan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Menjadi jemaat Tuhan yang enggak pelit, enggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ayat 45. Coba lihat ayat 45. Dia bilang apa? Dan selalu ada dari mereka apa? Selalu dari mereka ada yang apa? Pak, saya lagi membutuhkan sesuatu nih Pak, Bu. Saya butuh sesuatu nih. Tolong jual hartanya. Mau? Mau? Saya nggak bicara itu saudara-saudara. Saya cuma bilang begini. Hidup anak-anak Tuhan yang dijamah oleh Roh Kudus saudara-saudara. Dia akan tetap peduli dengan sesamanya. Katakan amin. Kok aminnya sulit nih di tempat ini? Berat kayaknya ya kalau saya bicara ini ya. Mau jadi jemaat yang rela berkorban? Peduli dengan sesama? Saudara lihat Amsal pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-17. Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Apa firman Allah bilang? Siapa menaruh belas kasihan kepada apa? Orang lemah. Mari sama-sama baca kalimat selanjutnya. Memiutangi. Katakan amin, saudara-saudara. Kalau kita enggak hitung-hitungan, rela berkorban, suka membantu orang. Alkitab berkata, ayat ini menegaskan, kita sementara memiutangi Tuhan. Dan Tuhan adalah pribadi yang tidak mau berhutang dengan saudara. Apa yang saudara korbankan, percayalah dia pasti kembalikan itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda menjadi bagian milik saudara yang berkorban karena saudara mengasihi Tuhan. Ini karakter jemaat yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kembali ayat yang ke-46 saudara-saudara. Kisah para Rasul pasal yang kedua. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam apa? Jemaat yang dipenuhkan dengan Roh Kudus enggak susah kalau mau diajak ibadah. Kasih tahu kiri kanan saudara dan bilang sama dia, jangan pura-pura enggak dengar. Kalau ada Roh Kudus nggak perlu diumumkan jadwal ibadahnya hari apa, jam berapa. Nggak perlu. Saudara akan secara otomatis ingat, oh iya setiap hari Minggu ada ibadah 2 kali. Pertengahan Minggu ada ibadah juga. Dan saya katakan tadi, saudara punya kerinduan yang besar. Ketika dengar mau ada ibadah, saudara datang beribadah kepada Tuhan. Daud pernah berkata bahwa aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud baru dengar loh kata orang, dia sudah bersuka cita. Dan saya percaya roh ini akan masuk dalam hidup saudara. Ketika ada dengar beribadah, orang bilang, hey ada ibadah di GPDI Philadelphia. Saudara akan sangat bersuka cita merespon itu. Dan saudara akan datang beribadah. Dan tidak akan ada lagi kursi-kursi yang kosong di tempat ini. Kalau jemaat yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ini tipenya. Ayat 47. Ayat yang terakhirnya saudara-saudara, dia bilang begini. Sambil memuji Allah, mereka apa? Disukai semua orang. Tanya kiri kanan saudara, kamu disukai semua orang enggak? Ini cirinya, ini tandanya. Kalau saudara banyak dibenci orang, oh ada pertanyaan saudara-saudara. Tapi saya lihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang penuh dengan senyum. Tandanya saudara disukai orang. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kamu disukai orang loh. Bagian terakhir ayat 47 dia bilang begini. Dan apa? Tiap bulan dan tiap tahun dan tiap-tiap hari jemaat itu apa? Bertambah-tambah
jiwa yang diselamatkan. Katakan amin. Jemaat yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka di situ ada tanda bahwa pelayanan di tempat itu setiap hari akan datang jiwa-jiwa baru, akan ada petobat-petobat baru datang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya perjalanan di tempat ini cukup panjang. Dan jiwa-jiwa bertambah. Bapak Gembala tadi ngobrol sama saya bilang kurang lebih ada 400. Waduh, saya cemburu. Boleh dong, Rasul Paulus bilang, aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Saya kalau aduh kapan saya bisa dapat tempat begini. Kalau kami di Bekasi masih bisa berharap beribadah saja sudah puji Tuhan. Bapak Gembala sudah melewati segala proses yang ada. Saya percaya di tempat ini ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang membantu kita, membawa saudara ada di tempat ini. Bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kemauan saudara. Dan saya yakinkan bagi saudara hari ini, kalau saudara ada di tempat ini, itu karena Tuhan yang bawa saudara untuk harus ada di tempat ini. Mungkin ada saudara punya gereja di dekat rumah saudara. Tapi kenapa saudara Tuhan bawa ada di tempat ini? Karena Tuhan punya rencana yang terbaik bagi saudara untuk tetap ada di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Katakan amin. Roh Kudus akan bawa jiwa bagi tempat ini. Yang terakhir Pak Gembala boleh ya? Terakhir. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-16. Kalau ada Roh Kudus, apa yang mampu dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara? Mari kita lihat bagian terakhirnya. Yohanes pasal 16 ayat ke-8 bilang begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang ketiga, Roh Kudus juga dia akan bawa kita untuk insaf dari segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Kekeliruan-kekeliruan kita yang kita kerjakan selama ini. Mungkin itu tidak diketahui oleh istrimu. Mungkin itu tidak diketahui oleh suamimu. Mungkin orang tuamu tidak tahu apa yang kau perbuat di luar sana. Bahkan mungkin anak-anakmu gak tahu apa yang kau perbuat selama ini. Kalau ada Roh Kudus datang bagimu hari ini, dia akan mampu menginsafkan engkau. Engkau sebagai istri kah? Engkau sebagai seorang suami kah? Engkau sebagai seorang anak-anak kah? Engkau sebagai orang tua kah? Dia akan menginsafkan kita. Apa arti kata menginsafkan? Dia akan bawa kita berbalik dari jalan cara hidup kita yang tidak benar kepada jalan dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dia insafkan kita, dia bawa kita, dia tebus kita sehingga kita bisa berlayak ada di hadirat Tuhan. Siapa yang mampu mengerjakan? Engkau tidak bisa menginsafkan suamimu, engkau tidak bisa menginsafkan istrimu, engkau tidak bisa menginsafkan anak-anakmu, engkau tidak bisa menginsafkan orang tuamu. Roh Kuduslah yang mampu mengerjakan itu bagi saya dan saudara. Hari ini saudara-saudara, miliki Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Maka Roh Kudus itu dia akan menolong saudara. Dia akan mengubahkan hidup kita. Dan dia akan membawa kita berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak baik. Menjadi jalan-jalan yang benar. Biarlah hari ini lewat hari ketuangan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Kita boleh mengalami Roh Kudus secara pribadi itu ada dalam hidup saya dan saudara. Tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Allah. Haleluya. Buka hatimu untuk firman Allah hari ini. Saya percaya saudara-saudara. Tidak kebetulan saudara ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Dia mau menjamah hidup saudara. Dia mau memulihkan hidup saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus berkarya bagimu hari ini. Apapun yang menjadi pergumulanmu, dia akan menjadi penolong bagimu. Apapun persoalan hidupmu, dia mampu mengubahkan itu dalam hidupmu. Keluargamu kah belum berubah, istrimu kah belum berubah, suamimu kah belum berubah, usahamu kah belum berubah. Roh Kudus akan mampu mengubahkan itu bagimu. Dan Roh Kudus akan mampu menginsafkan kita. Dari hal-hal yang mungkin kita rasa selama ini, waduh ini terlalu berat yang saya kerjakan. Ada Roh Kudus mau mengampuni saudara hari ini. Siapapun engkau, saya tidak tahu persoalan saudara. Minta biar Roh Kudus hadir di sini untuk memenuhi hidup saya dan saudara. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Buka hatimu untuk Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin, 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 amin. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Engkau hadir di tempat ini. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh ku buka hati untuk. Mari buka hatimu hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Yakinlah kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, Dia akan mampu menolong engkau. Dia akan mengangkat seluruh beban persoalan hidupmu. Dia akan merubah hidupmu. Dia akan merubah keluargamu. Dia akan merubah keluargamu. Dia akan merubah usahamu. Haleluya. Dan Roh Kudus mampu menginsafkan engkau. Apapun setiap pelanggaran, dosa, kesalahan yang kita lakukan, percayalah kalau Roh Kudus turun tercurah bagimu, Dia akan menginsafkan engkau, berbalik dari segala perbuatanmu yang jahat selama ini, yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan kuasa Allah, oh ku buka hati, haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Roh Kudus, Kau jamah setiap pribadi kami hari ini. Saudara yang rindu dilawat Tuhan. Saudara yang rindu mengalami jamahan Tuhan. Saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan. Saudara rindu Roh Kudus turun atasmu. Mari buka hatimu hari ini. Haleluya, minta Roh Kudus tercurah atas hidupmu. Allah lagi. Oh, buka hati. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh-Mu tidak pernah terbatas. Kau sanggup menjamah mereka, baik mereka yang ada di depan, baik mereka yang ada di tengah, baik mereka yang ada di belakang. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus penuhi kami. Haleluya, haleluya. Oh, ku buka hati sampai engkau rasakan Roh Kudus menjamah hatimu. Roh Kudus menjamah hidupmu. Roh Kudus memulihkan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara berdoa. Saudara berdoa. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya. Dengan kuasa Allah. Oh, jamahlah kami. Haleluya. Oh, jamah. Jamah Tuhan. Jamah. 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 Jamah umat-umat-Mu. Haleluya. Lagi. Oh, jamah. Jamah. Haleluya. Jamahlah kami. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. 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 Oh, Tuhan jamah kami. Tuhan lawat kami hari ini. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus memulihkan kami. Roh Kudus jamah hidup kami.
Ada pemulihan Tuhan terjadi di tempat ini. Ada pemulihan Tuhan tercurah di tempat ini. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus pulihkan keluarga kami. Roh Kudus pulihkan rumah tangga kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah berhenti sampai di sini saja ya Roh Kudus. Kau jamah setiap hati yang terbuka hari ini. Mungkin ada yang sementara mengalami kepahitan hidup hari-hari ini. Mungkin sedang ada yang hidup dalam kebencian hari-hari ini. Penuh dengan tipu muslihat, dendam, sakit hati, iri hati, dengki. Hamba berdoa hari ini Tuhan pulihkan engkau. Mungkin engkau kepahitan dengan suamimu. Mungkin engkau kepahitan dengan istrimu. Mungkin engkau kepahitan dengan orang tuamu. Hari ini ada Roh Kudus. Minta dia jamah hatimu. Minta dia pulihkan hidupmu. Engkau diubahkan oleh Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti sampai di sini saja. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus lawat kami. Terima kasih. Meteraikan kebenaran ini untuk kami aplikasikan dalam hidup kami setiap hari. Sehingga kehadiran kami tidak menjadi sia-sia. Tapi kami pulang sebentar, kami dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan. Usaha kami dipulihkan oleh Tuhan. Kesehatan kami dipulihkan Tuhan. Pelayanan kami dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Roh Kudus. Meteraikan dalam hidup kami. Kami praktekkan dalam hidup kami. Kami bukan menjadi sekedar pendengar-pendengar firman. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Kami tangkap pesan firman-Mu hari ini. Dan siap melakukannya. Alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman Allah mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya, saya yakin percaya kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur padamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Biar kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya terus menuntun kami dalam menjalani hidup ini ya Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu saja Tuhan, tetapi biarlah Tuhan kami menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kehormatan-Mu saja Tuhan dan kemuliaan-Mu. Berkati kehidupannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati kesehatannya ya Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi alat-Mu yang lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Bapa, besar kecilnya yang kami persembahkan. Engkau yang melihat dari tempat-Mu yang maha tinggi dan membalas memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian.
Yesus memberkati korban persembahan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Ibu Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, selamat sore menjelang malam, jemaat terkasih. Shalom untuk jemaat yang mengikuti ibadah di rumah lewat live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Ronald Masih dari Babelan Bekasi yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan di sore hari ini. Dan tadi pagi juga Bapak Ronald Masih juga melayani dengan kebenaran firman Tuhan juga. Terima kasih Pak sudah memberkati jemaat GPDI Philadelphia. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dimanapun. Saya kalau mau nyebut Pak Ronald ya saya rasanya gimana ya, nyebut suami juga. Terima kasih Pak. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, luar biasa lagi. Bapak Ibu jemaat, kita berdoa untuk jemaat yang sore ini banyak yang tidak bisa ibadah karena banyak yang kurang sehat. Terutama yang kurang sehat ini dalam minggu-minggu ini banyaknya anak-anak sehingga orang tuanya nggak bisa ibadah. Dan juga ada yang keluar kota, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jawa Tengah. Dan kita doakan untuk Bapak Hendrik sudah 1 bulan lebih belum pulang dari Pontianak sehingga istri dan anak-anaknya belum bisa ibadah pada sore hari ini. Kita berdoa untuk anak Delon yang sakit demam. Kemudian kita juga berdoa untuk anak Hasea yang demam sehingga papahnya nggak bisa ibadah. Kemudian kita juga berdoa untuk papa dari Mama Samuel. Mama Samuel ini singer kita yang rambutnya lurus panjang, yang senyum, yang ada di Medan ya. Yang ada di Medan sedang sakit. Kita doakan supaya Opung Samuel, kalau saya di sini panggilnya Opung Samuel. Enggak tahu kalau di sana Opung siapa? Opung Tesa. Kita doakan Tuhan jamah Opung Tesa atau Opung Samuel supaya keluarga boleh melihat kebaikan Tuhan dinyatakan buat keluarga daripada Opung Samuel atau Opung Tesa. Kemudian kita terus doakan untuk kesehatan Ibu Sioklian. Saya salut dengan Ibu Sioklian. Walaupun dari jauh, walaupun dengan keterbatasan fisiknya karena pasca jatuh, sudah hampir 2 bulan Ibu Sioklian pasca jatuh, tetapi Ibu Sioklian tetap setia beribadah di ibadah minggu pagi. Hari Kamis kemarin waktu saya telepon, kemudian Ci Sioklian bilang gini, Lin hari ini ada ibadah, iya. Saya badannya lagi enak Nelin, saya mau ke gereja ya. Saya katakan Ci, kalau hari Kamis itu ibadahnya sore 5:30, nanti pulangnya malam. Jadi Ci Sioklian sudah di rumah aja. Saya kan gak mau ninggalin ibadah, betul sekali gak mau ninggalin ibadah. Tapi Tuhan tahu kondisi daripada Ci Sioklian. Jadi Bapak Ibu, himbauan saya pada sore hari ini, ayo selagi kita sehat, kita pakai waktu kita untuk mencari Tuhan, untuk datang beribadah. Tadi pagi datang dibonceng motor, saya datang ke gereja, hati kecil saya nangis ya Bapak Ibu. Dibonceng motor itu
dia dibonceng di belakang, kemudian dipakein selendang. Paham ya Bapak Ibu, dipakein selendang terus diikat ke si yang nyetir motor itu dengan maksud supaya tidak jatuh. Karena Ibu Syokrian untuk duduk tegak itu masih belum bisa terlalu tegak karena ada bermasalah di tulang belakangnya, itu ada retak. Tapi saya katakan Tuhan luar biasa. Saya tuntut janji Tuhan pulihkan sepulih-pulihnya Ibu Syokrian. Kemudian sampai di rumah, yang bonceng itu Heru itu foto. Dia katakan Cilina itu Taci udah sampai rumah, kemudian duduk di sofa. Saya katakan gimana Ru, Tacinya ke gereja dibonceng tadi kecapean. Enggak katanya, dia katakan nanti minggu depan kalau ke gereja saya enggak mau lagi diikat pakai kain, katanya saya bisa duduk tegak. Saya katakan luar biasa. Luar biasa teladan yang diberikan Ci Syokrian. Apalagi kita yang sehat, mari sama-sama kita setia dan setia. Kemudian kita juga terus doakan untuk Ibu Lucy. Sudah berapa minggu ini Ibu Lucy tidak bisa ibadah. Karena bulan depan akan menjalani persalinan lewat normal ya. Kemungkinan mungkin sudah nggak nyaman, beda-beda. Beda-beda kalau orang lagi hamil. Tapi kita doakan supaya tiba saatnya Ibu Lucy melahirkan. Kita doakan supaya ibu dan anak dalam keadaan baik semua. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa. Tadi sore saya tanya kepada Ibu Juli, gimana Juli, dokternya udah visit belum? Ibu Juli katakan, Tante saya sih berharapnya sore ini dokter sudah boleh mengizinkan Fiona pulang. Karena saya juga memikirkan Lexis besok mau sekolah. Dan puji Tuhan luar biasa, saya berdoa Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu buat Fiona. Saya kasihan ya Bapak Ibu, minggu kemarin baru keluar dari rumah sakit Permata Cirebon, sakitnya demam berdarah. Pulang ke rumah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu masih demam. Masih demam. Akhirnya dibawa lagi ke Cirebon, ternyata sampai di Sumberkasih dinyatakan bahwa Fiona itu sakit tipes. Kasihan Bapak Ibu, masih anak-anak diinfus lagi, tapi luar biasa itu anak. Saya katakan waktu di Sumberkasih saya video call gitu, gimana waktu diinfus? Enggak Tante udah gak nangis, saya udah gak nangis, luar biasa. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah mendengar doa kita semua. Tadi jam 5 kurang sedikit, Ibu Juli ngechat saya, dia katakan, Tante dokter sudah visit dan Fiona diizinkan pulang. Cuma saya sudah respon tapi mungkin dia lagi nyetir mobil atau bagaimana. Ya Pak Tommy ya. Udah ada info? Oh ya Ibu Juli sempat telepon, saya katakan nanti pulang ke Jati Barangnya itu ada mobil di sana atau dijemput. Ada mobil di rumah sakit. Jadi terima kasih dari tempat ini buat jemaat yang sudah mendoakan Fiona. Sehingga Fiona sore ini diizinkan pulang dari rumah sakit Sumberkasih Cirebon. Juga doakan untuk anak-anak didik kita, baik yang di dalam kota, di luar kota dan juga ada yang di luar negeri. Kita doakan terus untuk anak-anak didik kita yang sedang bekerja, baik yang di dalam kota, di luar kota, dan juga ada 2 anak yang sedang bekerja di luar negeri. Hari Kamis jam 17.30 ada ibadah pertengahan minggu. Hari Sabtu jam 18 ada ibadah youth.
yang terakhir. Seperti Bapak Gembala katakan, kalau dikatakan yang terakhir pasti sukacita semua jemaat. Yang terakhir, yang ulang tahun di minggu ini, yaitu 1 Bapak Asang atau Bapak Supardi, tanggal 21 Mei. Bapak Asang biasanya ibadah sore hari ini bersama istri tapi tidak hadir. Saya nggak tahu kemana mereka. Kemudian yang kedua Saudari Yohana tanggal 24 Mei juga nggak hadir sore hari ini. Tapi setiap minggu harus diumumkan yang ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati. Tidak ada lagi pengumuman, saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih. Terima kasih untuk pengumumannya Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian nanti dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Ronald masih tutup di dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan bersama-sama. Bersyukur buat ibadah yang sudah kita kerjakan hari ini. Dengan satu keyakinan bahwa ibadah kita menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Haleluya. Daripada malapetaka, oh sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Oh, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Di akhir ibadah kami bersyukur sebab Tuhan Yesus terlalu baik. Kau sudah sertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Sehingga boleh berjalan dengan baik. Sekalipun kami menyadari dalam pelaksanaan ibadah kami, ada saja hal-hal yang tidak sempurna yang mungkin Tuhan dapati yang kami kerjakan. Tapi kami yakin kami punya Allah yang tidak pernah melihat kekurangan dan keterbatasan kami. Tapi yang kau lihat bagaimana kerinduan hati kami yang sungguh-sungguh mau datang beribadah kepadamu. Dan keyakinan kami pulang sebentar, kami pulang dengan membawa berkat-berkat janji-janji Tuhan limpah dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini dalam perjalanan hidup kami, baik yang beraktivitas, di mana saja kami bekerja, apapun yang kami kerjakan, hamba berdoa, asal itu tidak keluar dari kebenaran firman-Mu, biarlah diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi bahagian milik kami. Dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Yang sudah beribadah hari ini,
Hamba percaya Tuhan pasti memberkati kami. Setiap apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami korbankan hari ini, Tuhanlah yang akan mengembalikan. Persembahan yang sudah kami berikan, kami percaya Tuhan juga pasti mengembalikan bagi kami semua. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, bahkan yang tidak hadir hari ini, apapun yang menjadi penghalang mereka. Mungkin mereka saat ini sedang dalam keadaan kondisi sakit. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi hamba percaya Engkau mengetahui dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka berada di rumah sakit, di mana saja berada. Kami satu hati berdoa, mari Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang bekerja, baik yang ada di dalam kota, di luar negeri. Mari juga Engkau memberkati, yang studi juga demikian. Engkau terus memberkati mereka. Terlebih Tuhan taruh dalam jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kerinduan hati mereka untuk selalu datang mencari Tuhan. Selama ada kesempatan mereka datang untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba berdoa buat pelayanan di tempat ini. Keluarga gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Ronald Poli bersama dengan istri. Tuhan hamba berdoa Engkau berkati juga anak-anak cucu mereka. Dalam setiap apapun yang dikerjakan oleh keluarga hamba-Mu, biarlah tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Limpahkan kesehatan dalam kehidupan mereka, sehingga dengan kesehatan yang ada mereka bebas untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Dan kami percaya melalui pelayanan hamba-Mu di tempat ini, pelayanan di tempat ini akan semakin maju, berkembang untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, satukan hati mereka di tempat ini, satukan roh mereka untuk selalu bergandengan tangan untuk membesarkan pelayanan yang ada di tempat ini. Berkati keluarga gembala, pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di GPDI Philadelphia di tempat ini. Biar berkat Tuhan terus jadi bahagian milik mereka. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, hamba berdoa biarlah Tuhan kembalikan urapan baru bagi mereka, biar apapun yang akan mereka lakukan ke depan, mereka semakin melakukan karena mereka mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, perjalanan kami kembali sebentar. Serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan menyertai sebagaimana Tuhan sertai kami tiba di tempat ini. Perjalanan hamba-Mu juga ke Bekasi, hamba percaya dalam perlindungan Tuhan. Sertai tiba di rumah dengan selamat. Sama-sama kami menaikkan syukur buat pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau terus memberkati pimpinan bangsa dan negara kami. Dari tingkat tertinggi, presiden sampai ke RT RW. Tuhan juga memberkati, taruh hikmat, kebijaksanaan bagi mereka. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil, itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak merugikan keberadaan kami. Berkati daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Biar daerah ini boleh tetap aman, boleh tetap nyaman. Bebaslah kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama daripada Tuhan. Tetangga-tetangga yang ada di seputaran gereja ini, Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini yang menjadi doa syukur kami kepadamu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami. Kami mau tutup dan akhiri ibadah raya kami yang kedua di hari ini. Kami mau tutup dan alaskan semua. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Dan akhirnya mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pengentaran, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini. Besok seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore.